Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Samudra merupakan kumpulan dari beberapa laut yang kemudian berkumpul menjadi satu, sehingga luas samudra menjadi sangat luas dibandingkan laut. Karena besarnya samudra yang sangat luas, masih banyak yang belum diteliti dan dijelajahi. Sehingga, beberapa dari bagian samudra yang belum dijelajahi masih menjadi misteri. Dari wilayah yang sudah dijelajahi, telah ditemukan ada beberapa lokasi misterius yang tersembunyi di bawah laut atau samudra. Berikut, 10 lokasi misterius yang tersembunyi di bawah samudra, antara lain. 1. Di bawah lapisan es Laut Ross. Beberapa tim peneliti telah mengebor ratusan meter melalui lapisan es terbesar di dunia, dan menemukan koleksi misterius, yaitu spesies ikan dan krustasea. Saat sekelompok ilmuwan sedang menguji robot bawah air, mereka menemukan anemon laut yang belum pernah terlihat, seperti ikan berenang terbalik yang aneh. Belum ada yang tahu bagaimana hewan tersebut bisa sampai di sana, atau bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu. Ada yang menyimpulkan, jika hewan tersebut memiliki implikasi yang cukup besar bagi astrobiologi. Hal ini, karena para ilmuwan berpikir, bahwa lapisan es Antartika memiliki kondisi yang mirip dengan Eropa. Area ini, menunjukkan adanya ekstra kehidupan terestrial yang mungkin dapat bertahan, dalam lingkungan yang sangat dingin. 2. Gackel Ridge. Gackel Ridge adalah punggungan tengah laut terdalam di dunia, mencapai kedalaman hingga 4,8 km, yang membentang di antara Greenland dan Siberia. Tidak mengherankan, jika sudut tergelap punggungan Gackel Ridge, sebagian besar masih belum dijelajahi. Rantai pegunungan bawah laut, adalah tempat para ilmuwan menemukan ventilasi hidrotermal Arktik pertama, yaitu pada tahun 2003. Ventilasi hidrotermal adalah tempat utama bagi organisme laut, dengan kepadatan organisme hingga 100.000 kali lebih tinggi daripada lautan di sekitarnya. Ventilasi ini, kemungkinan berisi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Pada tahun 2007, para peneliti melakukan misi AGAVE atau Arctic Gackel Vents Expedition, di mana mereka menemukan sejumlah besar endapan vulkanik piroklastik, yang tampak sebagai struktur seperti kaca di dasar laut. Ketika kelompok tersebut menggunakan robot di bawah air untuk menjelajahi daerah tersebut, mereka menemukan hamparan kehidupan mikroba dalam jumlah besar. 3. Rembesan metana di tepi Cascadia. Di tepi Cascadia, metana keluar melalui retakan di dasar laut, yang dikenal sebagai rembesan dingin. Yang membingungkan, suhu pada rembesan dingin cenderung sedikit lebih hangat daripada lautan di sekitarnya. Rembesan tersebut menjadi tempat tinggal bagi seluruh bioma spesies. Baru-baru ini, Ocean Exploration Trust menemukan 500 rembesan dingin ini di pantai barat Amerika Serikat, di pinggiran Cascadia, di mana metana tersebut mendesis seperti sampahnya. Hewan yang kurang dikenal, berkembang biak di tempat tersebut, seperti kerang dengan bakteri di insangnya, yang memanfaatkan energi dari metana yang menggelegak. Masih menjadi misteri dari mana metana berasal, tetapi, ada dugaan bahwa metana dihasilkan oleh aktivitas geologi di bawah Samudra Pasifik. 4. Terumbu karang Greenland. Pada tahun 2012, para peneliti menemukan sebuah terumbu karang saat mereka mengambil sampel air di kedalaman 900 meter, di lepas Cape Desolation, di pantai selatan Greenland. Awak kapal pertama kali menyadari ada terumbu di bawah kapal mereka, ketika mereka menurunkan peralatan mereka ke kedalaman. Awalnya, mereka marah karena peralatannya rusak, tapi ketika tahu jika peralatan mereka dihancurkan oleh karang, mereka menjadi bersemangat untuk meneliti. Hampir tidak ada yang diketahui tentang terumbu Greenland, namun, terumbu air dingin tersebut, serupa dengan yang ada di Norwegia, yang berusia 8.000 tahun. Berbeda dengan terumbu karang yang terdapat di perairan tropis, terumbu berair dingin, mampu tumbuh subur dalam kegelapan total, di perairan dengan suhu serendah 4 derajat Celcius. Hal ini,
Karena karang air dingin tidak mengandalkan sinar matahari untuk energi, tetapi memakan zooplankton yang dibawa ke terumbu oleh arus laut. 5. Palung Tonga. Palung Tonga adalah palung samudera yang terletak di barat daya Samudra Pasifik, yang merupakan palung terdalam dari belahan bumi selatan, dan juga merupakan palung yang terdalam kedua di bumi. Kecepatan lempeng tektonik tercepat di bumi terjadi ketika lempeng Pasifik sedang disubduksi ke barat di palung. Palung Tonga terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia, yang berada di Samudra Pasifik Selatan, dengan kedalaman di beberapa titik, yaitu lebih dari 10 km. Palung Tonga kemungkinan menjadi rumah bagi sejumlah makhluk zona yang aneh, seperti ubur-ubur dan teripang. 6. Retakan Von Dam. Ventilasi hidrotermal atau retakan bumi khas yang terbuat dari magnesium silikat, ditemukan pada tahun 2010, dan berbentuk menara setinggi 75 meter dari dasar laut. Ventilasi hidrotermal biasanya terbuat dari senyawa sulfida. Retakan Von Dam adalah bagian dari sistem punggungan tengah samudra di Laut Karibia, yang 75%-nya masih belum dieksplorasi. Hewan di area retakan ini sangat beragam dan melimpah. 500 spesies hewan baru telah ditemukan di lubang hidrotermal dalam sistem pegunungan tengah laut. Sejumlah besar udang akan berkumpul di gundukan retakan. Hal ini karena ada mineral dari ventilasi hidrotermal. Air di sekitar retakan ini bisa mencapai 200 derajat Celcius dan dapat mengalirkan energi 500 MW ke laut sekitarnya. 7. Gunung Laut Carter. Pertama kali dipelajari secara detail pada tahun 2013 oleh tim dari University of Bristol. Carter adalah satu dari ribuan gunung bawah laut yang terbentuk dari gunung berapi bawah laut yang telah punah. Gunung tersebut naik hingga 200 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik. Diperkirakan ada lebih dari 1 juta gunung berapi bawah laut, dan banyak di antaranya yang masih aktif. Gunung laut adalah salah satu ekosistem laut yang paling umum dan menarik berbagai jenis ikan, karang, serta mamalia. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, keanekaragaman spesies yang ditemukan di gunung bawah laut telah berkurang. Hal ini karena penangkapan ikan yang berlebihan, khususnya karena penggunaan pukat atau trawling. 8. Celah Benua Silvra. Tempat ini adalah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat berenang di celah antara dua benua. Tempat ini terletak di tengah Islandia. Disinilah lempeng Rasia dan Amerika Utara bertemu, sehingga menciptakan celah dengan kedalaman hingga 63 meter. Celahnya semakin lebar 2 cm setiap tahun, sehingga terdapat jarak antara lempeng dan bumi. Hal ini diakibatkan oleh gempa bumi. Di sana, terdapat air tawar yang diklaim sebagai air paling jernih di bumi. Tempat tersebut menjadi lokasi menyelam yang populer, meskipun suhu air mencapai serendah 2 derajat Celcius. Air di dalam celah tersebut sangat bersih. Hal ini karena air glasial telah disaring melalui batuan berpori, sehingga cukup bersih untuk diminum saat seseorang menyelam. 9. Terumbu karang Twilight Zone. Di bagian lautan yang dikenal sebagai Twilight Zone atau zona senja, sangat sedikit terumbu karang yang berada di kedalaman lebih dari 40 meter yang telah diteliti. Terumbu karang ini berada di Kepulauan Chagos. Habitat karang mesofotik yang ditemukan di sini beradaptasi dengan tingkat cahaya yang sangat rendah. Meskipun banyak spesies karang yang ditemukan di zona senja, juga dapat ditemukan di perairan yang lebih dangkal. Terumbu dalam yang sehat di Kepulauan Chagos dapat membantu daerah yang lebih dangkal untuk kembali pulih dari eksploitasi karang massal yang terjadi pada tahun 2016. Meskipun karang yang dieksploitasi tidak mati, risiko kerusakannya lebih tinggi. Terumbu karang air dangkal lebih rentan terhadap pemulihan. Hal ini karena paparan sinar matahari dan terumbu karang di zona senja memberikan perlindungan bagi spesies yang lebih dangkal yang mungkin terancam. 10. Cenote di Semenanjung Yucatan, Meksiko. Ribuan lubang alami ditemukan di Meksiko. Lubang ini terbuat dari batuan dasar kapur yang runtuh,
dan merupakan bagian dari sistem gua bawah air yang terpanjang di dunia. Meskipun terletak di seluruh semenanjung, cenote terbanyak dapat ditemukan di sekitar tepi kawah Chicxulub, yang diciptakan oleh asteroid, atau komet 66 juta tahun yang lalu, dalam peristiwa yang diperkirakan menyebabkan kepunahan dinosaurus. Gua-gua dan cenote dibanjiri air tawar di atas air asin, yang merembes masuk melalui jalur ke laut. Cenote yang ditemukan di semenanjung Meksiko selalu memiliki suasana misteri. Dulu, suku Maya percaya bahwa tempat tersebut adalah pintu masuk ke alam baka dan menganggapnya suci. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.